Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penjelajah malam horor, selamat datang di Sahroni, channel horor Indonesia yang bikin bulu kuduk merinding. Malam ini kita bakal nyemplung ke cerita seram era 90-an. Ojek Senen, supir tahu rute rahasia lo, kisah anak rantau Jakarta 1994 yang ketemu supir ojek misterius jam 11 malam. Puji syukur buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Like, subscribe, dan nyalain lonceng notif biar gak ketinggalan cerita hantu selanjutnya. Siap merinding? Yuk mulai. Jakarta, 1994. Ojek stasiun Senen jam 11 malam, supir langsung belok ke gang sempit yang saya tahu rumah mantan pacar, yang udah putus 2 tahun lalu. Di sini kan Bak? Katanya tanpa ditanya. Saya keringat dingin. Malam itu, hujan gerimis turun membasahi jalanan Jakarta yang gelap. Saya baru saja turun dari kereta malam jurusan Semarang Jakarta, membawa tas ransel lusuh dan kelelahan yang menumpuk di punggung. Stasiun Senen jam segini selalu sepi, cuma ada beberapa pedagang kaki lima yang mulai membereskan dagangan, dan 1-2 ojek pangkalan yang masih setia menunggu penumpang terakhir. Saya anak rantau. Sudah 3 tahun tinggal di Jakarta, kerja sebagai admin di perusahaan garmen daerah Tanah Abang. Gaji pas-pasan, tapi cukup untuk kirim uang ke kampung setiap bulan dan bayar kontrakan sempit di Cempaka Putih. Malam ini saya baru pulang dari kampung. Ada acara pernikahan sepupu, dan kereta terlambat hampir 2 jam. Jadilah saya sampai Jakarta tengah malam begini. Mbak, ojek? Ojek, Mbak? Suara itu muncul dari balik tiang stasiun. Seorang pria berkemeja lengan panjang warna biru pudar, memakai helm lusuh, berdiri di samping motor bebek tua yang catnya sudah banyak mengelupas. Wajahnya agak tertutup helm, tapi dari cahaya lampu stasiun yang redup, saya bisa lihat dia pria muda. Mungkin sekitar 25-26 tahun. Kemana, Mbak? Tanyanya lagi. Suaranya lembut tapi agak serak. Saya ragu sebentar. Biasanya saya selalu naik ojek pangkalan yang sudah langganan. Tapi malam ini sepertinya cuma dia yang masih ada. Taksi? Jangan harap. Tahun 1994, taksi di Jakarta tengah malam masih langka. Apalagi di daerah Senen. Cempaka Putih? Jawab saya akhirnya. Kira-kira berapa, Bang? 3.000 aja, Mbak. Malam-malam gini. Harga segitu wajar. Saya mengangguk, lalu naik ke motor tuanya. Mesin dinyalakan dengan susah payah, butuh 3 kali kickstarter baru hidup, dan kami pun melaju meninggalkan stasiun Senen yang basah dan sunyi. Angin malam menusuk kulit. Jakarta tahun 90-an belum sepadat sekarang, jalanan masih lengang, gedung-gedung belum setinggi sekarang. Lampu jalan banyak yang mati, bikin suasana makin mencekam. Tapi saya sudah terbiasa. Ini Jakarta. Kota keras yang gak pernah tidur, tapi juga gak pernah benar-benar aman. Motor melaju pelan menyusuri jalan Kramat Raya. Saya memperhatikan jalanan, menghitung berapa menit lagi sampai kontrakan. Biasanya dari Senen ke Cempaka Putih cuma butuh 15 menit naik ojek kalau jalanan sepi begini. Tapi tiba-tiba, motor itu belok ke kiri. Masuk ke gang sempit yang saya kenal betul, Gang Melati 3, jantung saya langsung berdegup kencang. Bang! Bang, salah jalan, teriak saya, menepuk pundak supir. Dia tidak menjawab. Motor terus melaju masuk gang. Lampu motor menerangi jalan setapak yang becek, tembok-tembok tinggi di kanan kiri, dan beberapa rumah tua yang gelap gulita. Saya tahu persis gang ini. Dulu, 2 tahun lalu, saya sering lewat gang ini, karena di ujung gang, ada rumah kontrakan kecil tempat Budi tinggal. Budi, mantan pacar saya. Bang, Bang, ini bukan jalan ke Cempaka Putih. Saya mulai panik, suara saya bergetar. Motor berhenti tepat di depan rumah kontrakan itu. Rumah dengan cat hijau pudar, pagar besi berkarat, dan pohon kamboja tua di depannya. Saya tidak salah lihat. Ini rumah Budi. Supir ojek itu mematikan mesin. Lalu perlahan, dia menoleh ke belakang. Di sini kan, Mbak? Tanyanya. Suaranya datar. Dingin, saya membeku. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis saya meski malam itu dingin. Tangan saya gemetar memegang tali tas ransel. Kakok, kok abang tahu? Bisik saya, hampir tidak terdengar. Dia tidak menjawab. Hanya menatap saya lewat kaca spion motor. Matanya kosong. Seperti tidak ada kehidupan di sana. Saya langsung turun dari motor, kaki saya hampir limbung. Jantung berdebar keras,
napas tersengal. Saya mundur beberapa langkah, menjauh dari motor itu. "Mbak belum bayar," katanya tiba-tiba tanpa pikir panjang. Saya keluarkan uang 5.000 dari dompet, lempar ke arahnya, lalu langsung lari. Lari sekuat tenaga keluar dari gang itu. Saya tidak peduli mau kemana, yang penting menjauh. Napas saya memburu, kaki terasa berat, tapi saya terus lari. Baru setelah sampai di jalan raya, di bawah lampu jalan yang terang, saya berhenti. Menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa, tidak ada motor bebek tua. Tidak ada supir ojek berhelm lusuh, gang Melati 3 di belakang saya gelap dan sunyi. Seperti tidak pernah ada apa-apa, saya tidak langsung pulang ke kontrakan malam itu. Kaki saya lemas, kepala pusing, dan jantung masih berdebar tidak karuan. Akhirnya saya duduk di pinggir jalan, di depan warung kopi 24 jam yang ada di ujung Jalan Kramat Raya. Warung kecil dengan lampu neon redup, beberapa tukang ojek dan supir angkot nongkrong di sana sambil ngopi dan ngobrol. Saya pesan teh panas. Tangan masih gemetar saat memegang gelas plastik. Pikiran saya kacau. Kenapa supir ojek itu tahu gang Melati 3? Kenapa dia bawa saya ke rumah Budi? Saya sama sekali tidak pernah menyebut alamat itu. Saya cuma bilang, Cempaka Putih. Itu alamat kontrakan saya sekarang, bukan rumah Budi. Budi, nama itu memunculkan luka lama yang sudah saya kubur dalam-dalam. Kami pacaran selama 2 tahun. Ketemu pertama kali di kantor, dia kerja sebagai kurir di perusahaan yang sama. Budi orangnya pendiam, lembut, perhatian. Dia selalu jemput saya pulang kantor naik motor bebeknya yang tua itu. Kami sering makan di warteg langganan, jalan-jalan ke Monas kalau weekend, atau sekadar duduk di taman sambil ngobrol sampai malam. Tapi semua berakhir 2 tahun lalu, putus. Karena saya yang egois. Saya yang waktu itu terlalu ambisius, terlalu ingin naik jabatan, terlalu sibuk dengan diri sendiri. Budi selalu sabar, selalu pengertian, tapi saya merasa dia kurang mapan, kurang ambisius, kurang cukup, jadi saya putuskan dia. Lewat telepon umum, bahkan. Saya tidak berani ketemu langsung. Saya dengar dia diam lama di ujung sana, lalu cuma bilang, "Ya udah, kalau itu maumu." Terus tutup telepon. Sejak itu, saya tidak pernah ketemu dia lagi. Saya pindah kontrakan, ganti nomor telepon, waktu itu belum ada HP, dan berusaha melupakan semuanya. Saya dengar dari teman kantor kalau Budi resign beberapa bulan setelah itu. Entah kemana, tidak ada yang tahu, dan malam ini, kenapa supir ojek itu bawa saya ke rumahnya? "Mbak, gak apa-apa?" Suara penjaga warung kopi membuyarkan lamunan saya. "Kok pucat gitu?" Saya menggeleng pelan. "Gak apa-apa, Pak. Capek aja." Dia mengangguk, lalu kembali ke dapur kecilnya. Saya melirik keluar warung. Jalanan masih sepi. Hujan sudah reda, tinggal gerimis tipis. Tapi saya merasa ada yang mengawasi. Seperti ada sepasang mata yang menatap dari kegelapan. Saya menggelengkan kepala. "Jangan parno, Nin. Cuma ojek biasa. Mungkin dia salah jalan." Kebetulan aja, gumam saya pada diri sendiri. Tapi kebetulan macam apa yang bisa setepat itu? Saya menghabiskan tes saya, bayar, lalu naik ojek lain. Kali ini ojek pangkalan yang sudah kenal, pulang ke kontrakan. Sampai kamar, saya langsung masuk, kunci pintu rapat-rapat, dan rebahan. Tapi tidur tidak datang. Mata saya terus terbuka, menatap langit-langit kamar yang retak. Wajah supir ojek itu terus terngiang. Matanya yang kosong. Suaranya yang datar. "Di sini kan, Mbak?" Bagaimana dia tahu? Pagi harinya, saya bangun dengan badan pegal dan kepala pusing. Kurang tidur. Mata saya merah, dan wajah pucat. Tapi saya tetap harus masuk kerja. Di perusahaan garmen tempat saya kerja, absen 1 hari tanpa izin bisa dipotong gaji atau bahkan kena SP. Hari itu saya berusaha fokus bekerja, tapi pikiran terus melayang ke kejadian semalam. Saat jam istirahat, saya duduk di kantin bareng Mbak Tuti, teman sekantor yang sudah cukup akrab. "Nin, kok lo pucat banget sih? Sakit?" tanya Mbak Tuti sambil menyeruput kopi hitamnya. Saya ragu mau cerita atau enggak. Tapi akhirnya saya putuskan untuk cerita, mungkin bisa dapat pencerahan. "Mbak, semalam gue naik ojek dari stasiun Senen. Tapi supirnya aneh." "Aneh gimana?" "Dia bawa gue ke alamat yang gue nggak sebutin. Rumah mantan gue."
Padahal gue cuma bilang mau ke Cempaka Putih. Mbak Tuti mengerutkan kening. Lo kok bisa? Lo kenal tuh supir? Nggak. Gue nggak pernah lihat dia sebelumnya. Terus gimana? Lo sempet nanya? Saya menggeleng. Gue langsung kabur, Mbak. Takut. Mbak Tuti diam sejenak, lalu menghela napas. Nin, lo tahu nggak? Banyak cerita aneh soal ojek malam-malam di Jakarta. Apalagi di daerah stasiun. Gue pernah dengar dari temen gue, ada ojek yang supirnya ya gitu deh. Bukan orang biasa. Bulu kuduk saya berdiri. Maksudnya? Ya jenazah lah, Nin. Arwah gentayangan. Katanya mereka masih pengen jalanin rutinitas kayak dulu. Jadi masih ngojek, tapi nganterin penumpang ke tempat-tempat yang ada kenangan sama mereka. Saya menelan ludah. Jangan nakut-nakutin, Mbak. Gue serius, Nin. Makanya gue selalu naik ojek pangkalan yang udah kenal. Jangan sembarangan. Obrolan itu membuat saya makin gak tenang. Siang itu saya kerja dengan pikiran kacau. Setiap kali ingat wajah supir ojek semalam, dada saya sesak. Pulang kantor, saya naik angkot. Gak mau naik ojek lagi. Sampai kontrakan, saya langsung masuk dan kunci pintu. Tapi anehnya, malam itu saya mimpi tentang Budi. Dalam mimpi, saya ada di Gang Melati 3 lagi. Berdiri di depan rumah kontrakannya. Pintu terbuka, dan Budi keluar. Dia pakai kemeja biru pudar, persis seperti kemeja yang dipakai supir ojek semalam. Nita, panggilnya. Suaranya lembut, seperti dulu. Budi? Saya melangkah mendekat. Kenapa lo pergi, Nit? Tanyanya. Wajahnya sedih. Gue nungguin lo terus. Lo nggak pernah balik. Maaf, Bud. Gue masih jemput lo kok, Nit. Gue janji mau jemput lo kan? Sampai kapanpun. Saya terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi baju tidur. Jantung berdebar kencang. Saya meraih gelas air di meja, minum sampai habis, tapi tenggorokan masih terasa kering. Mimpi itu terasa nyata. Terlalu nyata. Dan kemeja biru pudar itu, kok sama persis dengan yang dipakai supir ojek semalam. Seminggu berlalu setelah kejadian itu, tapi saya tidak bisa melupakan. Setiap malam, mimpi yang sama terus datang. Budi berdiri di depan rumahnya, memanggil nama saya, menanyakan kenapa saya pergi. Dan setiap kali, dia pakai kemeja biru pudar itu, saya mulai kurang tidur. Berat badan turun. Teman-teman kantor mulai khawatir, tapi saya selalu bilang tidak apa-apa. Padahal dalam hati, saya ketakutan. Akhirnya, saya memutuskan untuk mencari tahu. Saya harus ke Gang Melati 3 lagi. Harus ke rumah Budi. Mungkin ada jawaban di sana. Sabtu sore, saya memberanikan diri naik angkot ke daerah Keramat. Turun di depan gang, lalu berjalan kaki masuk. Siang hari, gang ini terlihat biasa saja. Ada anak-anak main bola, ibu-ibu ngobrol di depan rumah, penjual sayur lewat. Tapi entah kenapa, saya merasa ada yang berbeda. Ada aura dingin yang menyelimuti gang ini. Saya berjalan sampai ke ujung gang. Rumah kontrakan Budi masih ada. Tapi kondisinya rusak. Cat hijau sudah mengelupas parah, pagar besi berkarat dan bengkok, dan pohon kamboja di depannya sudah mati. Hanya tinggal batang kering. Saya mengetuk pagar. Permisi. Ada orang? Tidak ada jawaban. Saya mendorong pagar yang tidak terkunci. Berbunyi kriat keras. Halaman rumah penuh rumput liar dan sampah berserakan. Jendela-jendela tertutup rapat, kaca banyak yang pecah. Permisi, teriak saya lagi, kali ini lebih keras. Tiba-tiba, pintu rumah sebelah terbuka. Seorang nenek tua keluar, menatap saya curiga. Cari siapa, Nak? Tanyanya dengan suara parau. Nenek, saya cari Budi. Yang dulu tinggal di sini. Masih ada nggak, Nek? Nenek itu menatap saya lama. Lalu menggeleng pelan. Budi? Budi sudah nggak ada, Nak. Jantung saya berdegup kencang. Maksud nenek pindah? Nenek itu diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Budi sudah meninggal,
Nak. 2 tahun lalu. Dunia saya serasa berhenti berputar. Meninggal? Suara saya bergetar. Iya, Nak. Kecelakaan. Waktu itu dia naik motor, tabrak truk di Jalan Kramat Raya. Kejadiannya tengah malam. Langsung meninggal di tempat. Lutut saya lemas. Saya hampir jatuh, tapi sempat berpegangan di pagar. Kapan kejadiannya, Nek? Tanya saya dengan suara hampir tidak terdengar. 2 tahun lalu. Bulan November. Katanya dia habis tunggu seseorang. Tapi orangnya nggak datang-datang. Dia pulang tengah malam, terus kecelakaan. November 2 tahun lalu, 1 bulan setelah saya putuskan dia, air mata mulai mengalir di pipi saya. Saya tidak bisa menahannya. Dada sesak. Napas tercekat. Nak, kamu kenal Budi? Tanya nenek itu. Saya mengangguk pelan, tidak bisa bicara. Nenek itu menatap saya dengan tatapan penuh makna. Kalau kenal, jangan suka mampir ke sini malam-malam, Nak. Rumah ini angker. Sering ada yang lihat Budi masih di sini. Nungguin seseorang. Saya menunduk, air mata makin deras. Maaf, Nek. Terima kasih. Bisik saya, lalu berbalik dan berlari keluar dari gang itu. Sepanjang perjalanan pulang, saya menangis. Menangis sejadi-jadinya di dalam angkot, tidak peduli orang-orang menatap. Semua kenangan bersama Budi tiba-tiba kembali berdatangan. Senyumnya yang lembut. Caranya selalu sabar mendengarkan keluhan saya. Caranya selalu jemput saya pulang kantor, bahkan saat hujan deras, dan saya memutuskannya begitu saja. Lewat telepon. Tanpa penjelasan yang layak, saya sampai kontrakan dalam kondisi hancur. Mata bengkak, kepala pusing, badan lemas. Saya rebahan di kasur, menatap kosong ke langit-langit. Kenapa saya baru tahu sekarang? Kenapa tidak ada yang kasih tahu saya dulu? Tapi ya, siapa yang harus kasih tahu? Kami sudah putus. Saya yang memutuskan kontaknya. Saya yang pergi tanpa jejak. Budi mati sendirian. Menunggui saya yang tidak pernah datang malam itu, saya tidak mimpi tentang Budi lagi. Tapi saya juga tidak bisa tidur. Saya hanya terbaring, menatap gelap, merenung tentang semua kesalahan saya, sampai jam menunjukkan pukul 11 malam tiba-tiba, dari luar jendela, saya mendengar suara mesin motor bebek yang familiar, bruk, 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 suara mesin tua yang susah hidup. Persis seperti motor Budi dulu, saya membeku, pelan-pelan, saya bangkit dari kasur. Berjalan ke jendela. Membuka tirai sedikit, di bawah, di pinggir jalan, ada motor bebek tua. Dan seseorang duduk di atasnya, mengenakan helm lusuh. Supir ojek itu, dia menatap ke atas. Ke arah jendela kamar saya, lalu perlahan, dia mengangkat tangannya. Melambai, seperti mengajak, saya tidak tahu kenapa, tapi kaki saya bergerak sendiri. Seperti ada yang menarik. Saya keluar dari kamar, turun tangga, dan berjalan keluar kontrakan. Pikiran saya kosong. Hanya ada satu keinginan, mendekati motor itu. Supir ojek itu masih di sana, mesin motor menyala pelan. Saat saya mendekat, dia menoleh. Kali ini, saya bisa lihat wajahnya dengan jelas dari cahaya lampu jalan. Wajah Budi, tapi bukan Budi yang saya kenal dulu. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Bibirnya sedikit biru. Seperti mayat. Nit, panggilnya dengan suara yang saya rindukan, tapi kali ini terdengar jauh dan dingin. Budi? Suara saya bergetar. Air mata mulai turun lagi. Naik, Nit. Gue mau antar lo. Antar kemana? Ke tempat yang lo pengen. Saya menggeleng, mundur selangkah. Budi, gue minta maaf. Maafin gue. Gue nggak tahu lo sudah, gue tahu, Nit. Gue tahu lo nggak tahu. Dia tersenyum tipis. Senyum yang dulu selalu bikin saya luluh, tapi sekarang terasa menyeramkan. Tapi gue janji sama lo kan dulu, gue bakal selalu jemput lo. Kemana aja lo pergi, gue bakal jemput. Budi, gue, naik, Nit. Ada kekuatan aneh yang membuat saya tidak bisa menolak. Kaki saya melangkah maju, naik ke belakang motor itu. Begitu saya duduk, motor langsung melaju dingin.
Sangat dingin, angin malah menusuk tulang, tapi bukan angin biasa. Ini dingin yang menembus jiwa. Saya memeluk pinggang Budi, atau apapun sosok ini, dan tubuhnya dingin seperti es. Motor melaju cepat, tapi jalanan terlihat blur. Seperti kita tidak di dunia yang sama. Lampu-lampu jalan berubah jadi kabut. Suara klakson mobil terdengar jauh dan teredam. Dan yang paling aneh, jalanan Jakarta yang biasanya ramai, kini kosong. Tidak ada satu kendaraan pun. "Budi, kita mau kemana?" tanya saya, suara gemetar. "Lo pernah bilang pengen ke Ancol, kan? Tapi kita nggak pernah ke sana. Yuk sekarang." Tapi ini tengah malam, Budi tidak menjawab. Motor terus melaju, saya tidak tahu berapa lama kami berkendara. Waktu terasa berhenti. Tapi tiba-tiba, kami sampai di tepi pantai. Ancol. Tapi Ancol yang aneh. Tidak ada orang. Tidak ada lampu. Hanya ombak yang bergulung pelan, dan bulan purnama yang bersinar redup di langit. Budi mematikan mesin. Kami turun dari motor. Saya berdiri di pasir pantai, menatap laut yang gelap. "Nit," panggil Budi dari belakang. Saya menoleh. Dia berdiri di bawah cahaya bulan, wajahnya terlihat lebih jelas sekarang. Wajah yang saya cintai dulu. Tapi sekarang, penuh luka. Ada bekas darah kering di dahinya. Bajunya robek di beberapa bagian. "Kenapa lo pergi tanpa pamit?" tanyanya pelan. Air mata saya jatuh lagi. Maaf, Bud. Gue egois. Gue bodoh. Gue nyakitin lo. Gue nungguin lo, Nit. Tiap hari. Gue mikir mungkin lo balik. Tapi lo nggak pernah balik. Maaf. Saya jatuh berlutut di pasir, menangis terisak. Budi berjalan mendekat. Berlutut di depan saya. Tangannya yang dingin menyentuh pipi saya, mengangkat wajah saya agar menatapnya. "Gue cuma pengen lo tahu, Nit. Gue nggak marah. Gue cuma sedih. Sedih banget. Maafin gue, Bud." "Please," dia tersenyum. Senyum yang tulus, seperti dulu. "Gue udah maafin lo dari dulu, Nit. Cuma, gue belum bisa pergi. Gue masih pengen nemenin lo. Masih pengen jemput lo, kayak dulu. Budi, lo harus pergi. Lo harus istirahat. Jangan di sini terus. Gue nggak bisa, Nit. Kecuali lo ikut gue." Jantung saya berhenti sedetik. "Ikut maksudnya?" Budi menatap saya dalam-dalam. Matanya yang tadinya kosong, kini penuh kesedihan. "Lo mau ikut gue nggak, Nit? Kita bisa bareng lagi. Kayak dulu. Gak ada yang ngeganggu. Gak ada yang misahin kita." Saya menggeleng cepat. "Enggak, Bud. Gue nggak bisa. Gue masih hidup. Tapi lo kesepian kan, Nit? Gue tahu. Gue selalu lihat lo. Tiap malam lo nangis sendiri. Kerja capek, pulang sendirian, gak ada yang peduli. Ikut gue aja. Kita bahagia bareng." Godaan itu terasa nyata. Sangat nyata. Bagian dari saya ingin menerima. Ingin mengakhiri semua rasa sakit, kesepian, penyesalan. Tapi, enggak, Budi. Saya menggeleng tegas. Gue nggak bisa. Gue harus hidup. Harus nerbusin kesalahan gue. Gue janji, gue bakal hidup lebih baik. Gue bakal jadi orang yang lebih baik. Tapi, lo harus pergi, Bud. Lo harus istirahat. Please. Budi menatap saya lama. Lalu perlahan, senyumnya memudar. Tangannya turun dari pipi saya. "Lo yakin?" "Iya. Gue yakin." Dia menghela napas panjang. Lalu berdiri. "Ya udah kalau itu maumu." Kalimat itu. Kalimat yang sama waktu saya putuskan dia dulu, tapi kali ini, dia yang mengucapkan dengan tulus. Tanpa dendam. Tanpa amarah. "Makasih udah mau naik motor gue lagi, Nit. Terakhir kalinya."
Dia tersenyum lagi, kali ini lebih damai. Jaga diri lo baik-baik. Jangan naik ojek sembarangan lagi. Pilih rute hati-hati. Budi, sebelum saya selesai bicara, sosoknya mulai memudar. Seperti kabut yang tertiup angin. Motor bebeknya juga menghilang perlahan. Hanya tersisa saya, sendirian di tepi pantai dan tiba-tiba, cahaya mulai menyingsing di ufuk timur subuh. Saya terbangun di kontrakan. Di kasur saya, jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Sinar matahari mulai masuk lewat celah jendela. Apakah semua itu mimpi? Tapi baju saya basah. Basah oleh air laut. Dan di tangan saya, ada pasir pantai. Saya bangkit, berjalan ke kamar mandi, cuci muka. Menatap cermin. Wajah saya pucat, mata merah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Saya merasa lebih ringan. Seperti beban berat di dada sudah terangkat. Hari itu saya tidak masuk kerja. Saya izin sakit. Saya butuh waktu untuk menenangkan diri. Siang harinya, saya pergi ke makam umum di daerah Tanah Kusir. Saya tanya-tanya ke petugas, dan akhirnya menemukan makam Budi. Makamnya sederhana. Hanya nisan batu kecil dengan nama dan tanggal lahir wafat. Tidak ada bunga. Tidak ada yang jenguk. Saya duduk di depan makamnya. Menangis. Meminta maaf berulang kali. Menceritakan semua penyesalan saya. Dan berjanji, saya akan hidup lebih baik. Tidak akan menyakiti orang lain lagi. Tidak akan egois lagi. Istirahat yang tenang, Bud. Maafin gue. Terima kasih udah jemput gue terakhir kali. Terima kasih udah maafin gue, bisik saya sambil meletakkan bunga mawar putih di atas makamnya. Angin sepau-sepau berhembus. Hangat. Menenangkan, saya merasa Budi tersenyum di suatu tempat. Sejak kejadian itu, saya tidak pernah naik ojek sembarangan lagi. Selalu naik ojek pangkalan yang sudah kenal. Dan saya juga lebih berhati-hati dalam memilih rute hidup saya. Kadang, kita nggak sadar berapa banyak orang yang terluka karena keputusan kita. Kita pikir kita cuma move on, tapi bagi mereka, lukanya mungkin nggak pernah sembuh. Bahkan sampai mereka pergi pun, luka itu masih tersisa. Budi mengajarkan saya pelajaran berharga. Bahwa cinta itu bukan cuma soal kebahagiaan, tapi juga tanggung jawab. Tanggung jawab untuk tidak menyakiti. Tanggung jawab untuk menghargai perasaan orang lain, dan kalau lo pernah nyakitin seseorang, mintalah maaf selagi masih bisa. Jangan tunggu sampai terlambat. Karena tidak semua orang diberi kesempatan kedua seperti saya, kesempatan terakhir untuk minta maaf, meski lewat perjalanan yang tidak pernah saya bayangkan. Sekarang, setiap kali saya lewat stasiun Senen tengah malam, yang sangat jarang saya lakukan, saya selalu ingat wajah Budi. Dan saya bisikan doa kecil untuknya. Semoga lo damai di sana, Bud. Dan terima kasih udah ngajarin gue arti tanggung jawab dan penyesalan. Dan pesan terakhir dari saya untuk lo semua yang baca cerita ini, pilih rute ojek dengan hati-hati. Tapi yang lebih penting, pilih rute hidup lo dengan hati-hati. Jangan sampai nyakitin orang yang tulus sayang sama lo. Karena lo nggak tahu, kapan mereka akan pergi. Dan lo nggak tahu, apakah mereka akan kembali, entah untuk maafin lo, atau untuk bawa lo ikut. Hati-hati di jalan. Hati-hati di hidup, dan jangan pernah lupa, ada yang masih setia jemput, meski lo udah pergi. Cerita ini fiksi. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu adalah kebetulan belaka. Cerita, ojek Senen, supir tahu rute rahasia lo, tamat sudah. Rani selamat, tapi pelajaran berharga. Pilih rute ojek hati-hati, jangan sampai ketemu yang bawa rute gaib dari masa lalu. Masih merinding? Itu pertanda cerita bagus. Ya Allah, lindungi kami dari gangguan makhluk halus. Kuatkan iman, jauhkan setan dan jin pengintai. Terima kasih udah nemenin sampai akhir. Sampai jumpa di cerita seram berikutnya. Stay safe, jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.